Sebentar. Kalau lu bisa beli rumah, artinya omset lu selama buka kursus ini 1 bulan ratusan juta lah. Yuk, kayaknya gue udah nggak mau gini lagi yuk. Kayaknya gue mau jualan ini aja yuk. Gue capek-capek, gue keliling-keliling, gue endorse-endorsean sana sini, gue nggak bisa ya dapat ratusan juta 1 bulan. Parah banget ini. Hai. Ini aku senang banget di hari ini. Kenapa coba? Karena program Mami Me Time ini jangkauannya makin luas. Hari ini aku bakal bertemu dengan salah satu ibu hebat. Jadi ini ibu adalah seorang pebisnis yang sangat luar biasa. Umurnya masih sangat muda sekali dan bisnisnya ini benar-benar gak pernah terpikirkan. Sumpah aku pas pertama kali lihat Instagramnya aku kayak mikir emang ada ya bisnis seperti ini, dan ternyata omsetnya itu 1 bulan ratusan juta rupiah. Kayaknya nggak afdol kalau kita nggak ngajak masuk ke dalam mobil ini dan kita ngobrol bareng-bareng sama si ibu ini dan kita kupas secara tuntas bagaimana asal mula bisnisnya, bagaimana dia membagi waktu dengan keluarganya. So, ikutin terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Uma. Halo. Apa kabar Uma? Alhamdulillah baik. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini aku ada sedikit oleh-oleh. Thank you. Ini ada apa ini? Ada makanan-makanan. Aduh, sering ya. Ya Nanti akan kalau kita ceritakan. Iya, sering-sering ya. Kalau kalian dapat undangan dari Mimo, please banget kan harus siapkan ini. Ini apa? Tapi nanti dulu ya. Oke. Kita mau bakal ngobrol-ngobrol panjang Siap. banget. Masya Allah, ini ya ada si Uma ini kan dia sebenarnya teman aku di Kendari. Lama banget ya? Lama banget. Ada sekitar 10 tahun lalu. Yes, dan kita udah lama nggak kontak sampai akhirnya kita ketemu di Instagram. Instagram tuh emang luar biasa sih, banyak mempertemukan orang kembali kan. Banget. Nah ini Uma, ini apa sih ini? Itu adalah menu-menu yang akhirnya aku kursusin. Jadi sekarang tuh jadi kayak ladang bisnis gitu. Sebentar, kita tahan dulu, taruh dulu ini ya makanannya. Aku mau nanya, ngomong-ngomong soal bisnis, aku tuh paling suka banget kalau ngomongin soal bisnis. Paling tertarik, pertama aku mau kenalin dulu nih ke teman-teman, ke ibu-ibu. Halo. Gitu, sapaannya gitu. Ke ibu-ibu pakai Ibu-ibu. tekanan ya. Oke, ke ibu-ibu gitu. Betul. Ya. Nah, ini Uma ini namanya Rani ya. Iya, Rani dengan Instagram @dapuruma. Dapur Uma. Followersnya 56.000 sekian. Aduh, Apa sampai lagi? merinding kok. Enggak, Ini membuka kursus bakso, nastar, dessert, macam-macam dessertnya Macam-macam, ya. secara online. Ya. Oke, ini tuh bisnis dia kayak, hah, emang bisa ya? Kursus secara online, terus emang bisa jadi bisnis? Coba dong, ceritain. Oke, kita ceritain ya. Jadi awalnya itu aku tuh sering bikin bakso, terus karena mungkin akhirnya sering ngerasa lah ya, sering dapat info kanan kiri bahwa banyak bakso-bakso yang tidak sehat. Akhirnya aku gimana caranya ngembangin bikin bakso yang sehat. Gitu kan, bikin bakso yang sehat, yang aman buat anak-anak kita makan di rumah. Terus ternyata nggak segampang itu. Oh, susah itu ya. Jadi contohnya makan doang loh. Udah nonton YouTube, udah belajar di mana-mana, ternyata tetap bikinnya tuh kadang kok gagal, kok lembek. Dan bakso tuh kan kalau lembek sedih banget ya, karena harga daging tuh lumayan mahal. Pasti ibu-ibu bener kalau udah gagal sayang banget gitu ya. Harga daging 120, terus bakso tuh kalau udah gagal lembek nggak bisa diapa-apain. Kalau makanan gagal tuh bisa disiasatin. Kalau bakso udah gagal rasanya pengen dilempar. Jadi benar-benar kayak oke, ini tuh nggak enak begitu kalau dia gagal. Akhirnya dari situ aku trial 10 kali. 10 kali sampai akhirnya aku belajar dari kesalahan dan aku catetin semua kenapa aku bisa gagal. Jadi dari gagal itu akhirnya ternyata begitu aku share, mereka tuh banyak, "Mbak, aku mau kursus dong di rumah." Tapi kan aku bilang, "Aduh, kapasitas rumahku kayaknya terbatas ya." Sebentar.
Emang kamu dulu share-share lewat Instagram Yes, aja? Instagram aja. Cuman kayak, ini aku lagi bikin bakso Iya, nih. gitu. Ternyata banyak ibu-ibu yang justru malah Dari luar kota justru, Dari luar luar kota kota dan luar negeri. tertarik. Luar Oh, kota dan luar negeri. oke, ngerti Jadi sekarang. mereka tuh sampai Oke. akhirnya bilang, Mbak gimana sih, nggak bisa apa Mbak online, kita jauh loh Mbak, kita juga pengen belajar. Akhirnya dari situ ya udah coba ya, aku bikin video, terus aku bikinin grup WhatsApp. Oke. Aku kasih materi di WhatsApp dan aku share semua informasi tentang Cara cara pembuatan bakso si itu. bakso itu. Kemudian ternyata justru Masya Allahnya sekarang tuh hampir 4.000 murid aku. sebentar. 4.000 murid bakso di 4.000 seluruh murid Indonesia bakso. dan paling banyak luar negeri juga. Luar negeri. Ya, negara-negara yang bener. aku belum pernah injak juga Bener. itu ada muridku. Bener-bener, aku pernah lihat di story-nya Uma ya. Itu dia muridnya dari Sydney sampai Amerika juga Yes. ada. Ada. Wow. Jadi Amerika, Korea, Sydney, Belanda, dan Masya Allah akhirnya mereka jadi ladang usaha gitu. Untuk ibu-ibu yang di luar negeri pun mereka jualan bakso. Jadi jualan. jualan bakso. Gitu. Dan Itu- akhirnya dapat cuan juga, Iya, dapat dan ada untung. yang sampai buka restoran Oh, di iya? Aceh, di Wow. Kendari. Oh ya. Di Kendari ada murid bakso yang buka restoran. Siapa itu murid di Kendari? Teman-teman kita lah ya. Terus udah Oke. gitu Masya Allah sih, jadi akhirnya membuka ladang usaha. Jadi kadang tuh suka pengen menitihkan air mata ketika dapat surat-surat Iya, iya. cinta yang bilang, Mbak Ran ya ampun, Masya Allah makasih banget. Aku Oke. justru lagi kondisi bisa ngebantu suami, bisa usaha dari rumah. Yes. Nggak cuman yang buka-buka booth begitu ya, tapi Betul. jualan online bakso sehat itu banyak. Dan apalagi sekarang tuh kayaknya zaman online Iya. banget kan. Dan sampai divariasiin jadi bakso sayur. Dan jadinya kayak ya ampun mereka lebih kreatif banget. Jadi dikasih polanya A mereka bisa sampai Z gitu. Luar Oke, biasa. wow. Masya Ini Allah. menarik banget sih karena jujur ya orang-orang tuh kalau bikin kursus biasanya kan orang harus datang ke tempatnya. Iya. Terus kita kan juga kayak nggak yakin gitu loh. Emang bisa secara online, takutnya kalau misalnya Gagal. bikin online gagal. Dan Iya. maksudnya kita kan juga kayak kursusnya bayar nggak sih? Bayar dong. Bayar dong. Nggak Bayar ada, sayang. nggak ada yang gratis please deh. Ya. Tapi hitungannya lumayan murah karena dapat macam-macam resep. Jadi aku Oh, tuh oke. tipenya kayak gini. Jadi nggak pernah kursusin tuh satu jenis doang. Selalu aku kasih bonus. Bonusnya banyak. Misal kayak bakso tuh bonusnya macam-macam. Kalau nastar bonusnya ada kastengel sama palm sweaker. Jadi sebenarnya ngebayar satu untuk dapatnya macam-macam gitu. Jadi seru juga. Terus Seru banget. nggak perlu khawatir kalau buat ibu-ibu ya. Jangan khawatir kalau misalnya aku bakal gagal nih gitu. Yes, bakal yes, gagal yes. maksudnya bakal gagalnya gimana? Aku kan belum bisa Nah, masak. gimana cara meyakinkan para murid-murid kamu untuk ayo yuk belajar secara online tuh bisa? Bisa, karena aku sharing hasil-hasil ya. Jadi Oke. alhamdulillah, misal mereka yang kursus itu mereka yang rata-rata orang-orang bahkan yang belum punya base masak, nggak bisa masak sama sekali. Oh iya. Mbak, aku tuh nggak bisa masak. Bisa Mbak, pasti bisa asal ngikutin tahapan sesuai. Oke. Terus aku benar-benar bikin video, bikin catatan tuh yang detail banget. Jadi orang benar-benar Oke, puas. Jadi puas. benar-benar ketika bikin, ya udah insya Allah selama dia ngikutin semua langkah dengan benar, detail, bebas, pasti bisa Tapi gitu. ini menarik banget sih soalnya gini, kadang-kadang kan kalau aku ya jujur aja nih, kalau aku jualan baju, aku tuh ngomong ke customer tuh capek karena customer tuh banyak nanya. Itu gimana caranya Uma nih bisa mengontrol emosi karena bisa aja, iya nggak sih? Bener nggak? Banget. Pasti pada kayak Uma kok gini, Uma nggak bener nih, ada ya pasti komplain-komplain tersendiri kan. Banget, Bagaimana cara Uma menghandle emosi, kesabaran itu kan perlu banget. Kan? Banget. Jadi aku tuh ngebentuk ini ya. Sebenarnya kayak Instagram pun itu kita sebenarnya harus nge-branding diri kita. Oke. Jadi aku nge-branding diri aku tuh ceria tapi tegas. Oh. Gitu, ceria tapi tegas. Jadi Oke. orang kalau ngelihat tulisan-tulisan story aku pasti bilang, "Ih, Uma kok kayaknya galak Galak. sih, kok kayaknya tegas banget." Ntar Oke. kalau aku diajar Uma takut. Ternyata justru mereka ketika diajar tuh mereka sampai komennya gini, "Ya ampun Mbak Ran, ternyata Mbak Ran itu baik sabar banget Sabar ya, banget. telaten banget Iya, iya. ngejawabin semua Emang pertanyaan sesabar dengan itu? emang harus sesabar itu." Oh, oke. Karena mereka bayar. Beda kalau nggak bayar ya. Beda kalau nggak bayar ya. Banyak nanya, awas Bu. Iya, emang berapa sih range harga khususnya, barangkali mungkin ibu-ibu di sini semua Oke, pengen, tertarik ya. Jadi tertarik. range harganya itu sekitar 3,5 sampai 550 gitu. murah. Iya, ada yang kursus terbaru itu sempat 600.000 itu karena dia memang spesial dan aku join partner sama orang. Jadi kalau misalkan nih aku belajar kursus sampai bisa kan? sampai bisa. Sampai bisa. Sampai bisa. Oke, aku Jadi- bayar 3,5 kan, taruhlah paling mahal 550.000 Iya, nih. yang Aku 5,5 belajar gitu. kan, sampai bisa. Terus akhirnya ternyata aku bisa bikin bakso yang enak dan akhirnya aku bisa jualan. Itu kan Banyak yang kayak gitu. by the way nih soal Banyak yang banget. banyak itu, aku pengen tahu dong, emang mereka yang paling sukses nih ya, Iya. yang paling sukses, murid kamu yang paling sukses itu bisa omset berapa
setelah Maka jualan? Omsetnya bisa sampai puluhan juta. Terus udah Oke. gitu yang kayak restoran lebih gede lagi ya. Terus Oke. udah gitu yang kayak nastar aja, contoh nastar, mereka tuh bisa bikin sampai ratusan toples. Itu pun nggak hari raya loh ya. Maksudnya Oke. kadang hari raya lebih banyak lagi orderannya Oke. gitu. Jadi memang skalanya udah masya Allah banget gitu. Sebenarnya tujuan kamu tuh untuk akhirnya ya udah deh gue share aja deh, ya udah deh gue bagi aja deh, padahal kan sebenarnya kalau bisa dibilang tuh rahasia kan, Iya. ilmu gitu loh. Ya udah Ilmu. deh gue bagi aja deh. Apa sih motivasi Uma nih kenapa ingin memberikan rahasia itu ke ibu-ibu yang mau belajar? Jujur sih ya, kalau boleh jujur nomor satu ya pasti kita pengen uang lah ya. Yes. Maksudnya ketika aku mengkomersilkan bisnis ini Mm-mm. itu uang Yes. nomor satu. Tapi akhirnya aku disadarkan waktu itu sempat ada sahabat bilang, Ran, lurusin niat ya Ran, gitu. Karena niat itu nomor satu lah ya. Yes, Maksudnya kalau kita niatnya lurus, insya Allah jadinya baik. Akhirnya dengan niat yang aku niatnya akhirnya merubah bahwa ini tuh nggak cuma cari duit dengan kursus online, aku ternyata ngebantu banyak orang gitu, ngebantu banyak orang, ngebantu apa namanya, maksudnya alhamdulillah mereka juga jadi kreativitas. Terus andaikan pun yang nggak berjualan nih, semua tuh testingnya kayak gini, ya ampun Mbak, aku udah bahagia banget bisa bikin makanan enak dan sehat buat keluargaku. Dan mungkin bisa jadi Gitu. bantu keuangan keluarga juga Ya, kan. rata-rata seperti itu. Akhirnya dengan meluruskan niat, akhirnya udah lempeng aja deh setiap bikin yang sesuatu yang wah ini kira-kira worth it nih untuk jadi aku selalu mikirin konsep gimana caranya buka kelas itu nggak cuma enak, Oke. tapi harus bernilai jual. Yes, betul. Kalau cuma untuk sekedar enak Enak, buat apa buat apa, gitu. ya. Tapi aku berharapnya karena itu tadi niatnya nolong. Jadi Ya. niatnya nolong ibu-ibu supaya bisa punya penghasilan tambahan Masya Allah, gitu. hebat banget Ya Allah, Uma. Masya Allah. Uma, by the way nih ya, aku jadi pengen kepo-kepo juga nih tentang Boleh. kehidupan kamu selama di rumah. Karena kan ini khususnya di rumah kan. Di rumah. Jadi kamu full di rumah, kamu nggak pernah keluar rumah, pokoknya cuman pergi belanja aja, terus ya, kamu fokus apalagi di kan rumah. lagi pandemi begini Yes, ya. betul. Nah, peran suami Single parent. really? Yes. Wow. Ini keren banget sih, ini keren banget. Oh my god. Uma nih single parent, anak berapa? Satu. Oke, ini menarik banget sih. Jadi, bagaimana caranya kamu bisa jadi single parent dan kamu masih bisa mengurus bisnis juga mengurus anak? Harus, kalau itu Wow, sih karena hebat. kewajiban ya. Yes. Jadi kalau alhamdulillah sih di rumah dibantu dengan 2 asisten, terus ada gitu ada ada 1 admin lagi juga. Terus jadi lumayan terbantu banget. Cuman ini rencana mau nambah admin lagi supaya Yes. lebih bernafas lagi Oke, gitu. betul. Karena memang kalau kita punya planning sesuatu yang lebih besar, kita harus rela Ya, berkorban benar. dan sebenarnya aku sama Yunita dulu pernah baca postingan Yuntri ya, bahwa kita nggak perlu khawatir untuk meng-hire orang Betul. karena mereka sebenarnya sudah punya rezeki. Iya, dan sebenarnya rezekinya tuh Cuman lewat kita doang. Cuman lewat kita dan sebenarnya sudah ada porsinya Betul. rezeki mereka Benar, gitu. benar. Nah, alhamdulillah terbantu dengan mbak-mbak, tapi tetap karena kerjanya di rumah, jadi alhamdulillah anak tetap dalam pantauan. Gitu. Enaknya ya gitu ya, Mam? Bener. Nah, pada saat lu akhirnya jadi single parent nih, lu awalnya lu bingung nggak? Maksudnya kayak, gila ya, gue harus mengurus anak gue sendiri, terus gue harus mencari duit sendiri. Itu gimana? Ini belak-belakan jujur-jujuran nih. Justru ini karena aku yakin banget di luar sana banyak yang relate, banyak Iya. yang juga merasakan hal itu. Mungkin dia juga nggak mau menjadi single parent, tapi Oke. akhirnya karena Itu pilihan keadaan, ya? ya betul, pilihan. Jadi mungkin dengan kamu sharing seperti ini, ibu-ibu yang juga sama seperti kamu jadi lebih termotivasi, karena ternyata menjadi single parent pun bukan berarti bukan berarti gitu. kamu jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ngapa-ngapain. Bahkan justru kamu jauh lebih kreatif, jauh lebih bisa menghasilkan uang gitu. Bener. Jadi memang awal usaha udah mulai dari masih berumah tangga, tapi Oke. akhirnya merasa udahlah kayak namanya rumah tangga tuh Betul. pasti kalau misal dipertahankan Yes. bisa baik terus Betul. kita lanjut. Tapi kalau misal mudorotnya lebih gede ya mending kita Nggak usah. stop Betul, gitu. benar. Akhirnya setelah istikharah, setelah segala macam pertimbangan panjang, aku memutuskan udah kayak memang that's enough gitu Oke. sendiri. Waktu itu sempat mengalami masa-masa yang paling terpuruk dalam hidup yang mungkin aku nggak pernah share di Instagram. Ya nggak apa, share di sini. Dan orang selalu ngelihatnya, wow, dia Uma happy tegar banget, dia gitu ya, happy banget, baik-baik aja. bisa nadanya ketawa ceria, happy banget. Padahal ya kan nggak ada yang tahu kan Betul. sebenarnya kita di titik yang mana. Betul. Sampai ada di titik yang waktu itu aku benar-benar yang tiap hari tuh nangis. Akhirnya aku bilang, wah ini udah nggak bener nih. Betul, benar. Aku nggak tahu nih mau ngapain ke Bener, depannya bener, gitu. Sementara kerjaan numpuk, Benar. tapi aku ada di stuck yang pikiran, hati aku udah bener-bener
nggak tahu mau ngapain. Iya, Akhirnya sampai akhirnya aku di titik ya udahlah kayak memang aku butuh konseling gitu. Yes. Aku sampai ke psikiater waktu itu Bu Eli Risma. Jadi waktu itu aku ke Bu Eli Risma dan Masya Allah sosok beliau tuh memang luar biasa dan aku pasien terakhir yang diterima. Setelah itu dia udah nggak menerima pasien lagi. Jadi beliau akhirnya tutup praktek gitu. Sekarang dilanjutin sama anaknya. Jadi alhamdulillah aku masih dapat. Waktu itu konseling dan mungkin buat orang kenapa sih ke psikiater? Emang lo sakit? Enggak. Jadi gue ngerasa kenapa gue tekanan batin, gue nangis, gue sedih, gue terpuruk. Jadi gue bilang nggak bisa nih kayak gini terus. Gue punya anak, gue gitu punya kan. anak dan gue butuh nasehat apa yang harus gue lakukan. Gue butuh masukan. Jangan sampai tumbuh kembang anak gue terganggu dengan gue yang single parent. Itu. Jadi akhirnya aku bilang nggak ada salahnya deh gue buang duit, gue konsul ke psikiater. Setuju banget. Untuk tahu gitu gimana cara aku belum pernah punya ilmu nih hidup sendiri untuk dan punya anak gitu ya, maksudnya gimana cara tinggal aku mendidik anak pula, dan tinggal di Jakarta pula, biaya hidup yang luar biasa ya wanita-wanita ini. Akhirnya dari situ aku mikir ya udah itu bukan sesuatu yang aib, itu bukan sesuatu yang malu. Karena sebenarnya aku lebih berkonsultasi untuk menenangkan diri aku dan untuk melihat bagaimana sih cara aku ini butuh apa sih untuk jadi single parent supaya anakku ini tidak merasa tidak merasa kehilangan sosok gitu. Aku tetap bisa jadi ibu yang sempurna dan buat juga dia. Ayah bagi anaknya. Kan? Jadi memang itu yang berat ya. Betul. Tujuannya yang paling berat itu. Jadi sebenarnya dengan konseling itu aku memutuskan untuk konseling akhirnya untuk supaya aku tuh tahu harus bersikap bagaimana setelah perceraian karena nggak bisa nangis terus. Yes, betul, benar banget. Jadi ya itu ibu-ibu ya jangan terpuruk boleh. Tapi jangan setiap orang pasti punya sisi terpuruk tapi harus move on. Harus move on. Karena kita tuh terlalu larut aja terus menyesali. Ntar nggak bisa bergerak, nggak bisa kerja, nggak bisa hidup. Nggak bisa makan. Gimana anak-anak mau sekolah makan mau pakai dari mana gitu kan? Aduh, ini bagus banget dan ini sangat menginspirasi sih karena emang biasanya kalau Rani umur berapa sih? 34. Dan masih muda juga kan, maksudnya kalau mungkin ada beberapa ibu-ibu yang masih muda kan ngerasa kayak aduh udahlah gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi, tapi justru Uma ini membuktikan bahwa meskipun dia single parent, meskipun harus berjuang sendiri ngurus anak bisa loh. Dan yang satu sih pesan buat ibu-ibu sebenarnya Yun, kalau misalnya nih Mimo jangan takut untuk memulai usaha. Betul. Karena kita pun nggak pernah tahu rumah tangga kita apa ke depannya. Benar. Jadi dengan kita punya pegangan, entah itu misal ibu-ibu nggak harus lah misal bercerai, misal ditinggal suami meninggal, amit kita nggak tahu kan. Tapi namanya ajal tuh kan pasti akan datang benar. Nah kalau misalnya kita sudah terbiasa dengan kerja, even di rumah kita nggak kaget. Kagetnya nggak banyak karena kita udah terbiasa melatih diri untuk mandiri. Beda dengan orang yang bergantung 100% kepada suami saja. Itu pasti beda kan. Setuju sih. Jadi emang makanya ini kenapa aku bikin channel ini Uma, tahu nggak? Itu aku tuh pengen ngasih kayak edukasi gitu loh ke ibu-ibu bahwasanya jadi perempuan tuh bukan cuman sebagai ngerti nggak sih cuman di rumah. Kita sebenarnya bisa punya skill banyak dan wanita tuh luar biasa loh, tangguh, multi talenta. Lu mau apa? Semua tuh bisa. Wanita itu mau panjat pohon pun bisa. Gitu kan. Laki tuh belum tentu bisa masak. Belum tentu bisa. Tapi kalau wanita tuh luar biasa. Jadi ibu-ibu harus yakin bahwa kita itu punya kemampuan. Tapi kalau kita nggak bergerak ya nggak bakal bisa gitu. Aduh ini luar biasa loh. Gila, gue baru mulai aja nih ya. Gue tuh langsung termotivasi sangat luar biasa. Ibaratnya tuh motivasi gue langsung naik 100% gara-gara ketemu Uma ini. Oh my god, luar biasa banget. Nih ya, aku mau ceritain dulu nih. Jadi dulu ini Uma adalah teman aku di Kendari. Terus kita tuh sempat ada beberapa event bareng. Jadi ini Uma dulunya adalah seorang host MC terkenal gitu ya di Kendari dan dulu tuh hits banget gitu kan. Siapa sih nggak kenal Rani? Rani tuh istilahnya Rani Bombay ya. Rani Bombay kan. Nah terus akhirnya nih tiba-tiba Rani berubahnya tuh benar-benar yang wow banget sampai akhirnya gue sampai lihat terus belajar ya. Maksudnya gue kan tahu lo gitu kan. Terus akhirnya lu sampai akhirnya bisa berubah dan lu hijrah seperti ini, lu gimana prosesnya? Prosesnya pasti panjang banget ya. Udah akhirnya sampai di titik yang waktu itu masih ngemsi terus sampai kok udah mulai nggak nyaman ya. Terus sebenarnya pelan-pelan belajar agama dari teman-teman. Sebenarnya juga hidayah itu dari akhlak sih. Aku ngeliat sahabat aku yang akhlaknya so sweet banget dan masya Allah dia muslim yang baik banget. Dari akhlaknya baik banget. Akhirnya pelan-pelan aku
pengen belajar. Akhirnya belajar Islam, terus akhirnya oh oke, kayaknya aku udah mulai nggak nyaman nih gitu dengan Mungkin baju yang agak dengan terbuka, baju yes, yang terbuka. betul. Akhirnya mulai belajar pakai jilbab waktu itu. Terus akhirnya udah mulai pakai jilbab, tapi aku masih ngemsi Oh, gitu masih kan, ya? masih ngemsi. Akhirnya di atas panggung tuh sering kayak ada penolakan dua sisi gitu. Aduh, gue kok kayak jadi orang berbeda ya. Maksudnya setiap naik panggung tuh, walaupun even gue pakai jilbab, cuman gue masih nggak nyaman Karena gitu. mungkin lu gak ngerasa kan orang-orang ngeliatin gue gitu ya. Enggak sih, sebenarnya gue kayak ngerasa gue udah tahu nih ilmunya Oke, gitu. oke. Iya, Jadi paham. karena gue udah tahu ilmunya, Jadi ini hati kan lu bergejolak gitu ya. iya gitu. Akhirnya gue sampai di titik Yun waktu itu benar-benar gue bilang, ya udahlah, gue stop MC. Gue nelpon orang tua gue cuma bilang, Mi, hidupin aku ya sampai aku ada yang lamar. Aku tuh gitu. Ya karena benar-benar maksudnya gue udah terbiasa dari muda emang mandiri. Ya, dan lu kerja juga dan gue kan? kerja juga Betul. gitu. Jadi gue udah terbiasa pegang duit dong, Ya. at least. Terus ketika gue stop nggak punya pekerjaan, ya gue bergantung sama siapa Ya, gitu. ya, betul. Terus akhirnya ya udah, gue balik ke Surabaya. Tapi nggak lama setelah itu akhirnya ya udah gue akhirnya married. Tapi gue sempat di waktu pas hari pertama gue memutuskan untuk pakai jilbab yang bener gitu. Terus akhirnya dapat tawaran MC gitu, dan itu Jakarta, dan itu event gede gitu. Dan kebetulan aku kenal sama promotor yang lumayan cukup punya nama dan bisa bantu aku untuk naik gitu pada saat itu, karena waktu itu dia nyuruh, ayolah kamu move gitu ke Jakarta. Akhirnya pas ditawarin itu, pas juga aku udah berhijrah. Oh, udah berhijrah. Jadi udah benar-benar berhijrah. Jadi aku mikirnya ya, dan itu benar-benar nggak pegang duit Itu loh. godaan ya? Itu godaan, nggak pegang duit, terus terus tapi aku harus pilih gitu. Aku harus pilih dengan keputusan aku yang sudah aku ambil. Aku nggak pegang duit. Tapi akhirnya aku pikir ya udahlah, Allah itu, kita meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah ganti ribuan kali lipat jauh lebih banyak. Dan sekarang dibuktikan. Iya, betul. Masya Allah. Jadi aku kayak aku kayak, oh ya Allah, ternyata janji Allah tuh bener. Aku ninggalkan semua yang dulu-dulu, Allah ganti jauh ribuan kali lipat lebih banyak. Aduh, gitu. Masya Allah. Tapi gue bisa sih dari MC kok bisa jadi emang suka masak? Emang suka masak karena mungkin dulu udah lama rantau ya, jauh dari orang tua. Terus suka rindu kan masakan Surabaya. Aku kan biasanya Surabaya gitu. Terus lama rantau di Kendari, beasiswa, keliling-keliling Indonesia, sampai akhirnya ngerasa aduh kok pengen makan gitu, tapi nggak ada kan makanan yang kayak di Jawa. Akhirnya belajar. Ternyata hasil dari belajar itu malah justru jadi mendatangkan. Ya, kalau dulu nelpon, Mi resepnya apa gitu. Sekarang? Kalau sekarang Umi, Ran kalau bikin ini gimana? Tuh ya, makanya jangan pernah meremehkan orang ya, karena kita nggak pernah tahu besok-besok dia jadi malah lebih bisa kan. Masya Allah. Oh my god, ini seru banget loh. Aduh, ini banyak banget pertanyaanku, jujur aja ya. Ini aku udah catat semuanya di sini. Jadi Rani siap-siap, ini pertanyaan masih banyak lagi. siap. Jadi waktu pertama awal mulai bisnis ini, ada yang nyinyirin gak sih? Maksudnya kayak gini, emang bener ya dia khusus online, ntar lu ditipu lagi, bener gak nih? Jangan sampai aku udah bayar ternyata orangnya kabur. Ada gak yang nyinyirin gitu? Atau kalau nggak mungkin ternyata dia nggak berhasil, atau mungkin dia misalkan dia bilang terlalu mahal biaya. Oke, banyak sih kalau kayak gitu tuh. Namanya bisnis tuh kita harus siap mental ya. Dan nomor satu, semakin banyak follower kita, semakin banyak pula hatersnya. Jadi udah harus siap mental, Itu udah apa ya, rumus. Udah rumus seperti itu. Kalau kamu mau bertahan di dunia online, ya harus jangan baper. Kalau baper ya nggak bisa dapat duit gitu kan. Nah akhirnya sering kayak gitu, sering ada. Misal murid gagal nih, sampai aku bilang, Mbak, kalau misal contoh bakso lah ya. Mbak, aku gagal nih, baksonya lembek. Mbak, dagingnya mana? Gitu. Kadang mereka suka tiba-tiba, Mbak, aku gagal, dagingnya lembek. Mbak, saya bukan dukun, kasih dulu dagingnya gitu loh. Daging awalnya gimana, yang udah Mbak proses gimana, saya bisa lihat kesalahannya dari mana gitu. Maksudnya saya bisa menilai bahwa oh ini salahnya di sini gitu. Tapi kalau Mbak tiba-tiba ujuk-ujuk, Mbak saya gagal, ya saya nggak tahu gagalnya dari mana, saya bukan dukun gitu kan, nggak bisa menerawang gitu. Nah akhirnya pelan-pelan sih alhamdulillah gitu. Terus saya biasa sampai saking sabarnya saya bilang gini deh, Mbak, kalau Mbak mau praktek nih, Mbak nelpon saya, miss call saya, nanti saya lihat nih kalau misalnya udah oke, dagingnya benar, karena nomor satu bikin bakso itu daging gitu, daging nggak boleh salah gitu. Kalau misal oh ya dagingnya udah cocok nih, ya udah Mbak bikin, nah baru saya oke, baru Mbak bikin gitu. Jadi kalau perlu pun Mbak miss call gitu, saking sabarnya ya. Aduh gila, sabar banget. Kalau udah malu, udah keluar aja Mbak, saya ganti, saya refund aja tuh uang kamu ya, saya udah malas kayak begini. Gue sih bisa kayak gitu loh, sumpah. Jangan
aman. Terus sebenarnya kalau untuk mentras kepercayaan itu alhamdulillah sejauh ini nggak ada yang khawatir. Aman ya. Aman, karena kalau untuk poin itu mereka udah tahu bahwa ini tuh bukan akun fake dan mereka udah tahu juga kalau ada testimoni juga. Iya, ada testimoni juga. Terus sebenarnya yang paling aku jaga karena aku nggak cuman jualan ini, aku nggak cuman bisnis kursus online ini, aku punya bisnis yang lain banyak juga, termasuk juga food review ya. Jadi sering mereview dan ngebantu teman-teman yang jualan makanan juga. Jadi menjaga kualitas nama ini berat banget. Gitu. Jadi pokoknya kalau udah lihat dapur Uma pasti terpercaya lah ya, dari food reviewnya, dari bisnisnya, jadi itu dan harus aman. yang enak banget. Kalau nggak enak banget nggak mau. Langsung close ya. Close. Sama sih aku juga begitu. Lalu kalau makanan agak-agak milih. Iya. Buat apa? Takutnya kalau nggak enak ntar kita yang jadi. Bener. Sumpah biasa kan orang beli pakai duit. Bener. Terus udah gitu kadang kan udah terlalu banyak ya sebenarnya food reviewer di luar sana itu yang kalau nge-review itu ya enak ini aja. Banget, ini enak banget. Karena even mereka dibayar. Nah, akhirnya aku bikin perjanjian bahwa Mbak jangan marah ya kalau misalnya aku kasih review, tapi kalau misalnya tidak enak, silakan ambil fee endorse-nya, biayanya ambil aja. Bener. Tapi aku akan kasih masukan demi kebaikan Mbak. Dan juga mungkin lebih bagi yang mengendorse ini harus terima juga. Harus terima. Karena bukan apa, itu kan jadi kritik yang membangun. Dan sebenarnya gitu. juga untuk usaha dia lebih maju lagi ke depannya. Jangan sampai kita bilang enak-enak aja ternyata kok jangan sampai orang naik-naik nih. Ya, dan jangan sampai juga orang belanja sekali terus nggak mau balik lagi. Iya, benar. Itu setuju banget. Jadi makanya ya kalau mau belajar ya makanan enak harus di dapur Uma gitu ya. Nah, kalau tadi kita udah bahas lagi, aku mau balik lagi dong ke anak namanya Rumaisa, benar. Aduh, lucu banget. Tapi aku lihat kayaknya kamu pola parentingnya tuh seperti apa sih? Apakah kamu emang pola parentingnya lebih ke agama Islami, berbasic Islami gitu? Karena aku lihat kan kamu emang sekarang kan seperti ini kan, fokusnya lebih ke agama emang. Atau emang kamu lebih milih ya terserah anaknya aja deh, nanti suatu saat kalau dia mau begini kayak aku, hijrah kayak aku dan lebih baik daripada aku, mungkin ya udah terserah anaknya. Atau misalkan kamu emang tipikal orang tua yang aku tahu ini baik, jadi aku mengarahkan dia mulai dari sekarang. Yes, lebih tepatnya sih tipikal yang kedua ya. Jadi sebenarnya memang orang tua itu kita dimintain pertanggungjawaban kelak. Jadi selain jadi istri, jadi ibu, jadi anak, semua masing-masing punya tanggung jawabnya kelak terhadap terutama ibu ya. Ibu terhadap anaknya, gimana caranya mendidiknya, terus mengajarkan kayak mulai dari dini itu diajarkan sholat, ngaji, itu tetap harus. Terus akhirnya alhamdulillah sih Masya Allah tetap si polanya tetap pada Al-Quran dan Sunnah, maksudnya ngajarinnya lebih bestnya best Islam. Boleh yang kayak umum yang apa, dia lebih condong, kalau Rumaisa ini kebetulan lebih condongnya ke linguistik, jadi bahasa, dia seneng banget bahasa. Tapi kita orang tua juga harus tahu porsi. Kalau buat aku pengen ngajarin anak tuh semuanya, semua dia bisa, tapi ada batasnya karena nanti dia jenuh. Ada anak-anak tertentu yang ketika sampai terlalu banyak dikasih, akhirnya dia sampai udah, gue nggak mau lagi belajar, gue nggak mau lagi belajar, dan gue takut itu gitu. Jadi gue bilang, nah boleh, tapi bertahap ya, kamu bisa ini dulu baru itu gitu. Jadi sebenarnya porsi kayak gitu tetap kita arahkan. Cuman kalau ditanya Rumaisa mau jadi apa, mau jadi kayak Umah. Dia she is my number one fans kayaknya fans nomor 1. Dia selalu kayak ngelihat Umahnya itu amazing buat dia. Jadi tapi emang lu amazing. Iya, maksudnya anak kecil aja tahu gitu loh. Maksudnya dia melihat sosok ibunya tuh benar-benar yang Masya Allah, inspirasi jadi buat dia. Betul, jadi alhamdulillah sih kayak gitu. Jadi kalau cuman nggak mengarahkan, cuman walaupun kadang aku godain, kamu nggak mau jadi dokter gitu ya, maknya berharap banget gitu ya, bisa kayak Tante Yuntri gitu ya, bisa kayak Mimo jadi dokter gitu. Tapi ternyata dia nggak tahu sih, dia selalu jawabnya sekarang mungkin kayak gitu. Mungkin nanti depan-depan kita nggak tahu kan. Bener. Tapi lu apapun keputusannya lu pasti tetap dukung. Selama masih sesuai dengan syariat Islam. Bener banget. Nah ini aku juga mau nanya dong, kalau misalkan nih kamu ada kewajiban atau ada larangan tertentu nggak buat anak? Kan kamu basicnya nih parentingnya lebih ke agama ya. Jadi contoh misalkan Rumaisa nggak boleh nih pakai baju kalau keluar kayak gitu, atau Rumaisa nggak boleh nonton YouTube kalau bukan YouTube Islami gitu. Emang kamu ada batasan seperti itu atau kamu sebenarnya lebih biasa aja gitu? Ada sih batasan-batasan tertentu. Misal kayak kita ngajarin nah kalau menggambar nggak boleh pakai mata ya, karena nanti kan disuruh kasih nyawa gitu, jadi nggak boleh. Jadi kalau menggambar faceless aja, jadi mukanya nggak ada. Terus kalau dia nggak nanya kenapa?
dia nanya, jadi kita harus menjelaskan hadisnya gitu. Hadisnya adalah kalau kita menggambar pakai mata, misal kamu akan dimintain disuruh kasih nyawa sama Allah, kan kita nggak bisa ngasih nyawa kan gambarnya. Oh iya. Nah, terus udah gitu Rumaisa biasanya lebih ke adab akhlak, jangan bicara kasar, jangan ini. Jadi kita harus selalu menanamkan itu dari sedini mungkin supaya anak-anak ini punya akhlak. Karena sorry to say, sekarang ini banyak anak-anak muda itu yang saya kalau ketemu tuh kadang kok akhlaknya minus ya gitu. Jadi itu PR buat kita orang tua. Akhirnya gini, kalau anak yang ada akhlaknya minus, yang salah ibunya, orang tuanya. Padahal mungkin ibunya nggak gitu. Udah nggak gitu. Padahal mungkin kita udah menanamkan gitu. Cuman itu PR sih, itu luar biasa. Terus selain itu lagi, kalau larangan-larangan tertentu enggak. Cuman mungkin yang seperti itu masih sama biasanya kayak apa ya? Aku sampai lupa. Jadi lebih ke larangan-larangan ke akhlak, adab, sikap gitu-gitu. Terus yang hadis-hadis ditekankan, yang lebih ya pokoknya semua berbase Islam gitu. Berbase-nya lebih ke Islam. Keren. Gitu. Cuman kalau umum-umum sih aku juga masih, maksudnya ya itu pengetahuan ya. Jadi nggak yang harus Islami semua juga enggak. Tapi tetap kita mengajarkan ya semuanya pada porsinya lah gitu. Ya, agamanya tetap dapat, pendidikan umumnya juga tetap dapat. Dan lu bisa menyeimbangkan itu ya. Insyaallah. Aduh. Sumpah ya, ini tuh ya aku ngobrol sama Uma ya, aku langsung kayak cuman kebalik padahal biasanya aku juga kalau nonton Instagram dia juga gitu loh. Aku amazed banget karena udah lama banget kita nggak ketemu, jadi kayak Rani kamu sangat berubah. Dan emang dari sananya sih emang Rani ini emang udah pintar gitu loh. Jadi Allah, yang ngomong sekarang tuh jadinya lebih kayak oke, gue harus banyak belajar lagi sih sama dia. Nah, Rani, aku pengen banget sih sebenarnya belajar bikin bakso, tapi mungkin nanti nanti kapan-kapan kita bikin ya. Aku ya. Siap. Nanti insya Allah kita main ke dapur Mimo ya. Kita bikin bakso karena aku lihat kayaknya orang gampang dan baksonya mulus, enak. Atau aku udah pernah makan, enak banget. Masya Allah. Sampai suami aku ngomong, ini nggak dijual. Aku bilang enggak, ini tuh harus lewat kursus. Kenapa sih? Ya, itu pertanyaan. Kenapa sih kamu nggak jualan aja? Kan harusnya mau dipikir-pikir, ya mending gua jualin. Kenapa kamu lebih memilih kursus aja? Karena waktu itu aku pernah bilang, Uma aku mau dong tapi mau beli aja. Enggak, ini nggak dibeli. Ini nggak dijual. Ini harus kursus kan. Aduh. Jadi sebenarnya aku nggak punya waktu banget. Jadi merasa kayak udah kejar-kejaran tiap hari ngajar, tiap hari ngebalesin chat gitu. Kadang sampai ngeliat handphone tuh, aku pengen jauh-jauh banget dari handphone gitu kan. Pengen sehari yang benar-benar nggak nyentuh handphone, nggak balesin chat orang gitu. Tapi nggak bisa karena mereka bayar. Lagi-lagi ya. Lagi-lagi kalau bayar tuh beda gitu. Akhirnya jadi ya udahlah, aku mikir kayak gini, kasihan aja kalau aku jualan, nanti semua orang larinya ke aku gitu. Karena kan sebenarnya murid-murid itu mereka punya peluang gitu, maksudnya peluang untuk usaha. Makanya aku selalu berusaha ke muridku aja gitu, walaupun kadang aku selalu coba dong ke murid-murid tuh aku selalu bilang kirim tester ke aku, nanti kalau misalnya enak aku rekomendasiin. Jadi aku rekomendasiin orang-orang untuk belinya di sini di murid aku gitu. Jadi kita bagi-bagi rezeki lah ya. Gitu, nggak semuanya diambil. Tuh jangan marah kayak Mimo mah semua mau diambil, mau ini mau itu, kata suamiku gitu. Kamu tuh jangan marah, kamu tuh mau ini mau itu, semuanya aja kamu ambil tuh. Nggak apa-apa, yang penting fokus. Iya juga, ini kayak teguran juga sih, ini bener. Aku sekalian pengen nyobain. Boleh, itu menu-menu baru. Jadi, ini menu-menu baru, ini bisa dikursusin juga? Iya, itu dikursusin juga. Jadi yang ini spaghetti menu baru dari Dapur Uma, kursus online spaghetti menjerit. Spaghetti menjerit, say namanya ya. Itu baru buka udah langsung alhamdulillah hampir 300 orang. Baru buka banget. Belum ada sebulan kursus online-nya udah 300 orang. Iya, sebulanan lah. Yuk, kamu sudah 300 wangi-wangi yang aduh, menggoda nggak ini? Menggoda ya. Ini namanya spaghetti menjerit. Ini sebenarnya asal mula si spaghetti menjerit ini apa? Jadi awalnya aku makan di sebuah resto. Harganya agak lumayan pricey ya karena resto gitu ya. Betul. Terus udah gitu aku bilang, aku pasti bisa gitu. Aku bikin lah di rumah. Ternyata cuma aku posting, terus dan itu karena trust ya, kita bangun trust. Jadi mereka langsung yang, Mbak aku mau kursus. Aku bilang, ini tuh gue cuma bikin buat diri gue gitu. Terus mereka tuh antusias kursus. Akhirnya aku bilang oke, boleh kursus, tapi aku harus takar dulu ya. Jadi aku menimbang, mencoba cari supaya
yang aku bikin dengan yang orang bikin tuh sama rasanya. Jadi aku berusaha untuk ayo pakai takaran. Selama murid-murid ini patuh pakai takaran, insya Allah rasanya sama. Tapi kadang ada juga murid-murid yang bandel. Aku rubah deh, aku improvisasi. Jadi jangan salahkan gurunya ya. Kalau misalnya ibu-ibu tiba-tiba jajan, kok rasanya gini? Bukan, itu bukan salah gurunya. Karena memang kadang ada juga yang suka improvisasi. Misalkan tapi kayak nggak garamnya semua. harusnya segini, kita tambahin dikit lah. Ya, karena kan balik lagi tes selera orang beda-beda. Beda-beda. Nah kayak spaghetti menjerit juga ada yang suka bikin lebih pedes lagi, ada yang suka itu boleh sih kalau boleh. itu kan jadi selera ya, balik lagi ke selera. Cuman lo bumbu dasarnya itu Bumbu dasarnya gue sesuai timbang, takaran. semua gue timbang Wow. gitu. Jadi memang semua kalau memasak kursus online itu supaya ibu-ibu bisa sukses harus pakai takaran. Nih ya, aku kan sering juga tuh share menu-menu anak ya. Iya. Mimo, itu berapa mil air ya? Lo takar aja sendirilah. Mimo kalau pakai ininya gimana? Gue takar lah, gue kira-kira aja terus kayak gitu loh. Aduh gimana sih ini? Karena memang Oh, kayak ibu-ibu kalau itu ya ibu-ibu. kalau bikin resep di Instagram tuh jangan takar aja sendiri, jangan. Karena emang pasti beda Pasti sih. akan pertanyaan tuh banyak banget. Ini berapa? Ini Iya. berapa ukurannya Emang gitu aku tuh kan. gak cocok jadi food review. Langsung aja ke @dapur Uma kalau kayak gitu. Nah, terus ini cobain satu lagi nih apa ini? Nah itu yang dua di bawah itu menu bareng aku. Jadi aku sekarang bikin, jadi buat ibu-ibu di luar sana, followers Mimo yang punya resep yang kira-kira oh ini resep aku tuh resep rahasia turunan keluarga Iya. gitu, atau resep aku ini nggak ada di pasaran, Yes. memang pure dari aku, itu boleh loh bisik-bisik ke Uma, DM ke Uma. Jadi ini aku kerjasama sama Oven Mumu itu dia kayak tukang masak juga, dan aku approve semua masakannya enak-enak. Jadi aku berani untuk ya udah ayo kita bikin, kita kerjasama gitu. Akhirnya kita kerjasama, join, nanti sisa dibagi hasil gitu. Begitu ibu-ibu kalau mau bisnis, Gitu ya. ibu-ibu ya berteman tapi tetap cuan. Ya, tetap cuan. Selain itu juga tetap kualitas. Jadi biasanya dan alhamdulillah Mimo. Jadi setelah aku buka 3 kursus, sampai sekarang 4 kursus online, banyak banget DM yang nawarin untuk kerjasama. Oke. Tapi nggak aku terima sih, aku Ya, tolak-tolak. ya. Jadi Karena kamu memang sebenarnya aku lebih memilih untuk apa nih yang bisa dikursusin, yang masuk di akal, yang bisa menghasilkan duit buat ibu-ibu. Betul, Gitu. Jadi nggak cuman sekedar kalau aku Kerjasama cuman dong. money oriented doang gitu. Maksudnya cuma cari cuan doang. Ya aku terima semuanya. Tapi kan namaku rusak. Yes. Gitu. Orang nggak mau lagi balik ke kursus dapur Uma gitu. benar. Ngejaga itu yang susah. Oh, ini Queen Mumu, ini cheese stick non MSG. Ini kayaknya bagus banget buat anak-anak. Banget. Anakku suka banget. Dan itu Anakku tuh suka banget edam. kerupuk. Tapi kan kalau kerupuk kita kan Gitu, nggak tahu ya minyaknya apa segala macam. Ini minyak bagus, nggak boleh, pokoknya dia benar-benar kualitasnya oke deh gitu. Dan semua diajarin sampai setips-tipsnya, setips-tipsnya. Jadi benar-benar kita bikin kursus tuh nggak main-main. Itu ada brownies tape juga. Ah, brownies tape. Wow. Ini tuh menunya lucu-lucu ya, maksudnya gini loh. Menu yang memang belum banyak belum di banyak yang pasaran, ya, gitu. benar. Kadang-kadang kan orang kalau satu bikin mentai semua Yes. gitu ya. Kalau ini tuh aduh, Benar-benar udah aman kita nih, ntar di jalan kita harus makan ini. Waduh, ini yang enak dan menjual, harusnya itu. Yes. Poinnya 2 itu. Karena kalau cuman sekedar menjual doang tapi nggak enak, buat apa? apa? Gitu. Kadang-kadang gini loh, Ma, ada beberapa ibu-ibu kayak, Mimo aku tuh pengen bisnis tapi aku tuh nggak tahu bisnis apa ya. Sebenarnya ibu-ibu tuh harusnya kayak gimana sih kalau mau milih bisnis? Satu, milih bisnis itu jangan yang apa sih kalau sekarang itu istilahnya ya, booming sesaat. Latah. Yes. Ah. Nggak apa-apa sih booming sesaat, tapi booming itu juga harus memperhatikan nomor 1 rasa. Kalau aku tuh selalu menekankan setiap kursus, kenapa sih aku kalau kursus tuh harganya agak lumayan kalau buat online, kata orang. kata Padahal orang. di luar sana juga Berarti yang juga online ya. online jutaan tuh banyak Iya, Mimo, iya, yang iya. online tapi dengan harga jutaan tuh Iya, banyak. iya, Karena iya. kita nggak bisa ngejudge orang, kok dia mahal banget kursusnya, karena dia juga punya ilmu Betul, gitu. betul. Dan untuk membuat video, untuk bikin materi itu susah loh. Oke. Dan bahan-bahan yang digunakan juga premium semua loh. Nah, buat ibu-ibu aku selalu bilang, sebenarnya lidah orang-orang ini sekarang udah jago-jago. Kalau mau bikin sesuatu yang enak sekali. Jangan bikin itu yang biasa aja gitu. Karena satu, promosi itu mulut ke mulut. Yes. Kapan sudah enak? Udah senang. Di itu enak Iya, loh itu gitu bener. kan. Tapi kalau Iya. makanan ya, Iya, makanan tuh cepet gampang banget sebenarnya kalau misalkan emang enak. Emang enak. Dianggap kayak gini ya, aku kadang-kadang ada beberapa endorsean masuk ya. Itu bisa aja awalnya endorse, tapi Bener. lama-lama aku jadi beli karena emang enak. bener, aku juga gitu. Iya sama kan? sama. Jadi memang kalau mau bikin sesuatu, bikinlah sesuatu yang enak. Karena jangan takut, kadang orang bilang nanti dijual berapa gitu, nanti dijual berapa. Cari pasarnya.
Jadi kita harus cari pasarnya. Jangan sampai kita bikin sesuatu yang nggak enak, biarin deh bisa dijual murah gitu. Yang penting bisa laku murah gitu. Enggak. Kalau gue selalu prinsip gue adalah bikinlah sesuatu yang enak banget. Jadi orang memang ada harga karena kita pakai bahan-bahan premium, tapi besok-besok orang balik lagi. Iya sih. Contoh kayak gue bikin nastar gue pakai Wisman dan bukan yang gimana-gimana, memang benar-benar yang masuk di mulut, yang lumer gitu, yang lumer yang langsung wow, oke. Nastar murah ada, boleh orang jual, itu kan pilihan. Betul. Tapi kalau kamu jual dengan harga segitu, at least kamu harus cari segmen pasarnya juga yang harga segitu gitu, supaya nggak ngerusak nama. Betul. Jadi ini Uma ini bukan cuma buka kursus online, kayaknya ini bisa jadi kursus motivasi juga. Serius. Gue dari tadi ngobrol sama dia, gue termotivasi banget juga, langsung mikir apa gue bisa juga ya buka Bisa. Enggak, gue malu. Udah gue cukup. Jangan pernah mancing gue untuk bikin lagi. Kalau gue gini Uma, karena aku tuh basicnya emang nggak bisa masak ya. Aku mah jujur aja gitu kan. Aku juga baru bisa masak semenjak aku punya anak MPASI. Bener. Ya. Akhirnya mau nggak mau terpaksa akhirnya ya. mau terpaksa. Akhirnya jadi bisa masak segala macam. Meskipun mungkin ya enaknya tuh ya segitulah ya. Enaknya anakku pasti ngomong bilang enak. Kalau anakku ya. Nggak apa-apa. Soalnya kan terus aku tuh gitu, selalu ya. baca peluang kayak kok orang-orang tuh bikin bisnis kuliner tuh kayak gampang banget. Aku mau bisnis kuliner juga, tapi at the end aku kayak mikir gitu, ngapain aku maksa sesuatu yang aku nggak bisa gitu. Karena aku sukanya pakai baju gitu, aku suka belajar baju, ya mungkin aku memang basicnya ya udahlah jualan baju aja gitu kan. Tapi sebenarnya aku mau patahin itu Mimo, jadi aku mau patahin anggapan Mimo itu. Jadi karena aku nggak bisa itu, aku jadi nggak ini. Jadi gini, aku bilang sama, waktu itu aku pernah ngisi di sebuah acara gitu, aku bilang aku tuh nggak suka di depan oven. Jadi aku tuh lebih dominannya, aku dominannya lebih ke cooking, lebih ke masak, bukan ke baking. Aku nggak terlalu suka baking, jadi sampai detik ini tuh aku hampir nggak pernah bikin roti-rotian karena memang aku nggak suka. Tapi baking nastar akhirnya mau nggak mau aku harus di depan nastar. Sebenarnya sih awalnya karena setiap aku jajan mengecewakan, mau yang label premium, tapi pas aku rasa ini tuh nggak begini, ini biasa aja, enakan gue bikin sendiri. Akhirnya utak atik, sempat beberapa kali kursus untuk belajar ilmu, tapi kan nggak mungkin juga kita mau yang niru gitu kan. Jadi pasti kita akan kembangkan lagi dengan konsep, dengan teknik kita, akhirnya sampai benar-benar dapat ini tes gue kayak gini gitu. Nah tapi gue nggak suka depan oven, tapi gue suka duitnya. Jadi gue terpaksa jadi melakukan sesuatu. Makanya aku bilang, ketika kita milih sesuatu, Mimo Mimo udah punya nama gitu, jangan ditiru karena Mimo ini udah, maksudnya namanya udah bagus, jadi punya passion. Aku passionnya di baju, aku di baju aja gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang baru mau mulai usaha, jangan nurutin passion. Oh ya? Jangan nurutin passion, justru lawan passionnya. Kalau kamu nggak punya, kalau kita nungguin passion kapan kerjanya? Misalkan gini nih, aku maksudnya aku ibu biasa gitu ya, maksudnya ibu biasa dalam arti gini, aku masih tinggal di rumah, terus nggak tahu mau ngapain nih ya, terus tapi aku pengen duitnya gitu. Tapi aku nggak bisa masak, tapi aku pengen bisnis baju, tapi aku pengen bisnis tas, tapi aku kayaknya enak juga belajar. Itu bisa sebenarnya. Bisa, semua itu bisa asal kita mau. Jadi kayak tadi aku tuh nggak suka banget depan oven, tapi gara-gara oven itu, gara-gara kursus nastar aku dapat tanah. Jadi lumayan dong. Makanya sebenarnya kalau kita udah pegang duit, bentar, masa sih jualan nastar sudah dapat tanah? Gimana ceritanya? Gue jualan kursus online bakso, gue sampai dapat rumah. Sebentar, aduh maaf nih ya, aduh gue jadi kepo kan, astagfirullah ya Allah. Bagaimana ceritanya lu jualan, lu kursus online bisa beli rumah? Yes. Jadi highlight judul ini, kursus online bisa beli rumah. Serius. Sebentar, kalau lu bisa beli rumah, artinya omset lu selama buka kursus ini 1 bulan ratusan juta lah. Yuk, kayaknya gue udah nggak mau gini lagi. Kayaknya gue mau jualan ini aja. Gue capek-capek, gue keliling-keliling, gue endorse sana sini, gue nggak bisa dapat ratusan juta 1 bulan. Parah banget ini. Iya, itu masya Allah banget. Itu benar-benar ilmu ya. Jadi benar-benar ya mungkin Allah mudahkan semuanya jalannya. Agak-agak kadang suka terharu sampai di titik ini gitu. Iya, kadang ya Allah, benar-benar nikmat Allah tuh banyak banget. Di tengah ujian, di tengah kesusahan, walaupun orang lihatnya wah dia enak banget, tapi kita nggak tahu kan di balik orang itu berdarah-darahnya kayak gimana. Apalagi kan orang-orang, kalau aku sih tipikal yang sering share Instagram tuh lebih ke happy-happy. Iya, sama banget. Aku tuh tipe yang anti banget mau share yang happy. Nggak mau banget. Karena itu kan jadi apa sih, kayak
ini juga buat Iya, orang, kan. jadi jangan deh, maksudnya kok cukup kita yang tahu kita sedih-sedihnya. berbagi kebahagiaan aja gitu. Aku tuh sama banget sama. Aku nggak mau Jadi banget. ibu-ibu ya, kalau misalkan lu lagi galau nih, cicilan belum lunas, nggak usah di-share. Nggak usah, biar aja lu ngerasain dulu sendiri, nggak usah di-share. Entar bukan apa. Bener. Kita nggak tahu mulut orang. Dan kita juga nggak tahu hati orang lain Hati orang kan. lain. Jadi sebenarnya untuk dikasihanin, di iniin tuh nggak Betul. udah nggak Betul. mental Betul. gitu loh. Betul. Apalagi Jangan zaman deh sekarang mental udah kayak gampang gitu. tinggal screenshot. Habis itu bilang, sumpah ya dia ada cicilan belum lunas. Mending share happy-happynya aja. Bukan Banget. apa. Jadi orang-orang yang lihat juga kayak, ih dia happy terus. Bener, Berarti dia happy aku terus juga makanya. Aku juga bisa happy. Bisa, dan kita nggak perlu deh, maksudnya cerita buruk itu maksudnya selalu menjadi gimana ya, ke orang lain yang ngebaca juga gimana Iya, gitu. jadi Udahlah, efeknya jadi negatif juga negatif ya. mulu. Jadi udah harus happy aja. Terus makanya tadi aku bilang kita balik lagi ke passion ya. Nggak perlu nunggu passion kalau mau usaha. Betul, Nggak perlu. kalau baru memulai ya. Iya, kalau Nanti baru mungkin memulai. seiring Nanti dengan berjalannya waktu baru akan kalau kita kelihatan. udah punya apa ya, tabungan cadangan, kita mau ngikutin passion kita, gue pengen nih buka usaha yang sesuai dengan passion gue, silahkan. Betul. Silahkan, karena kamu udah punya cadangan. Bener, Ini ibarat kata, kasaran kata, kalau kamu baru mulai bisnis, udah deh jangan belagu, apa aja yang penting jadi duit. Udah, Lu jangan belagu. udah apa aja yang penting jadi duit gitu. Iya, Kalau udah jadi duit, lu pegang duit itu, pegang duit itu passion. Iya, betul. Jadi kalau gue ditanya passion gue apa, passion gue pegang duit. Nah. Apapun pekerjaannya. Nah, ini juga penting banget nih. Apa pesan-pesan Uma terhadap ibu-ibu semua yang ada yang lagi nonton ini? Kenapa sih wanita tuh harus pegang duit? Karena satu, zamannya makin seperti ini ya, kita nggak bisa tutup mata. Apalagi sekarang banyak banget ibu-ibu juga yang suaminya di PHK. Dan itu aku setiap dapat DM kayak gitu tuh, aduh, aku udah pasti lagi nggak tega banget kalau udah dapat DM seperti itu. Akhirnya aku bilang, memang wanita harus bergerak. Kita nggak pernah tahu, maksudnya kita nggak pernah tahu mau single, mau kamu ada keluarga, kita nggak Mau pernah tahu. suamimu kaya, mau Yes. suamimu nggak punya gitu ya. Karena kehidupan sekarang, kecuali beda lagi ya, kalau memang dia keturunan ningrat, udah konglomerat 7 turunan gak habis-habis, ya lu nggak usah kerja nggak Ya, apa-apa ya, deh betul, gitu loh. betul. Ongkang-ongkang kaki silakan aja. Tapi kalau misal kita memang merasa kita butuh, pengen sesuatu, enak kan Mimo pegang duit itu. Even kayak Mimo punya suami pegang duit, pasti gue nggak Iya. harus minta izin. Yes. Gue mau sedekah, gue mau Betul. ngapain, gue mau Benar. ngasih orang, gue Benar. mau beli sesuatu, Ya, bebas. ya. Dan aku tuh tipikal orang, kalau aku punya banyak duit, aku tuh kayak pengen, ya itu tadi, Iya. aku seneng banget kayak ngasih orang. Bener, kayak dan kita ngerasa- nggak perlu izin. Tapi Iya. kalau misalnya kalian punya suami, terus duitnya suami, ya harus izin. izin. Kalau dalam Islam harus Belum izin. lagi abis itu suaminya nggak Bener. kasih, berantem. Makanya buat wanita tuh harus benar-benar nggak apa-apa gitu loh. Tapi misal kalau dia merasa cukup, aku udah cukup kok, aku qanaah dengan itu, ya nggak apa-apa juga gitu. Itu kan pilihan ya, pilihan. Karena Tapi ketika kalau bisa, bekerja juga ada sesuatu pasti yang dikorbankan, Betul. waktu terutama. Ya, luar biasa. Aduh, luar biasa. Ini keren sih, sumpah aku suka banget deh kalau ngobrol-ngobrol sama narasumber yang seperti ini gitu. Masya Allah. Kayak apa tuh ya? Aduh, enak banget. Aduh, Ma. Masya Allah, Thank Masya you Allah. banget, Pokoknya harus Uma. semangat kalau usaha. Apa Nanti aja, Uma bakal pantang ke rumah malu. aku ya buat Siap. ngajarin kursus online ya. Insya Nanti Allah. kalau misalkan nanti ada tips-tipsnya bisa dibagi-bagi juga. Siap. Ini Siap, jarang-jarang siap. loh. Jarang-jarang dia mau di interview. Makanya aku kemarin pas lagi ngelis ya orang-orang siapa nih yang bagus ya, aku langsung nggak pakai mikir pas lihat dapur Uma ini udah paling the best lah, karena Allah. dari segi parentingnya juga dapat, Masya bisnis juga Allah. dapat, dan struggle-nya itu luar biasa. Harus, nggak ada kata menyerah. Wanita semua sebenarnya, wanita di luar sana juga hebat. Jadi pasti bisa asal mau. Oke. Nah, Uma, sebelum kita tutup ya, nantinya aku bakal cobain atau mau cobain dulu sekarang di sini. Bebas, boleh. Bebas ya. Ini ada sendoknya, ada. Ada garpu di Ada situ tadi garpu dibawain. dibawa. Ada. Aduh, Jadi oke. bisa langsung layak Aduh. nggak sih kursus online aku tuh gitu kan? Iya, ini nggak sih worth it nggak sih? Worth it nggak sih gitu Jangan kursus sedih, Say. Aku online-nya? tuh ya kalau nge-review makanan tuh bukan kaleng-kaleng loh. Aku tuh ya bener-bener, aku sering banget tuh nolakin orang. Memang harus. Tapi aku Jadi jahat sih, sebenarnya tapi ya udahlah ya. sebenarnya karena standar ya. Iya, betul. Ini aku mau cobain ini spaghetti menjerit. Apakah aku akan menjerit? Cobain ya. Wanginya parah sih. Jadi ini tuh spaghetti. Spaghetti. Isinya ada Smoke beef, Smoke terus udah beef, gitu ada paprika. paprika. Tapi wangi banget. cobain, apakah se-worth it itu kursusnya? Ih, wangi banget, wangi banget. Dan biasanya aku tuh selalu nggak pernah satu menu. Jadi ini pun ada bonusnya, ada bonus resepnya. Ada bonusnya. Ada bonusnya juga nggak kalah enak. Pokoknya semuanya harus enak-enak banget.
Aduh mohon maaf ya, kayaknya lu ngomong aja dulu, gue makan dulu. Ini enak banget. Oh my god, gue gak bohong. Restoran juga lewat kali. Masya Allah. Maaf ya, gue tuh sering banget loh pergi. Gue tuh suka banget spaghetti. Oh, Masya Allah. Suka banget spaghetti. Jadi kalau aku tuh pergi-pergi ke restoran selalu nyarinya spaghetti aglio olio, Iya. carbonara gitu kan. Karena emang udah suka Ya, ya. udah suka. Tapi ini spaghetti menjerit emang bener-bener bikin gua menjerit sih. Ini tuh perpaduan antara aglio olio sama black pepper. Yes. Terus pedes-pedes. Yuk lu mau nggak? Makanya cepat closing aja. Enak banget. Ayo. Ini spaghetti terenak yang pernah aku makan, tau nggak? Masya Allah. Ayo sumpah, Uma. Ini aku mau daftar kursusnya, yuk. Kita daftar kursusnya aja, yuk. Gampang banget bikinnya, beneran. Gampang banget ya. Dan detail banget, jadi insya Allah bisa rasanya Sumpah, sama. aku mau kursus bener-bener kalau ini. Sumpah, ini suamiku pasti seneng banget. Suamiku suka banget makanan-makanan pasta-pasta begini. Kalau aku Masya buatin ini Allah. mungkin dia akan menambahkan ATM. Menambahkan saldoku kan, bener nggak? Bener banget. Kalau itu bener masak gitu Bener, kan, suami biasanya senang. udah dimasakin sebenarnya ada tujuannya. Iya. Ada mau minta sesuatu Bener, gitu saldo kan. nambah, ya udah, Uma, kalau di Mami Time ini yang tutup acara tuh narasumbernya. Oh gitu. Ya, jadi narasumbernya akan kasih pesan buat dirinya sendiri. Misalkan gini, Uma harus lebih ini lagi. Uma harus lebih. Jadi kamu kayak kasih pesan ke dirimu sendiri. Karena kadang-kadang kita tuh suka menjudge orang kan. Bener. Kayak, ih, tuh orangnya bener-bener gini. Tapi kita kadang-kadang suka lupa. Suka lupa, Karena kita semua bener. jauh juga lebih nggak sempurna gitu. Nah, pesan buat diri Uma seperti apa dan Uma langsung close. Uma kan mantan host. Dia pasti jago nutup. Gue makan dulu ya, say. Maaf nih. Selamat menikmatin deh. Pesan buat diri gue sendiri, nomor 1, jangan boros. Karena kehidupan masih panjang ke depannya, Ran. Terus udah gitu, pesan selanjutnya harus ekstra sabar. Karena kadang menghadapi banyak orang itu luar biasa, banyak kepala, banyak ego, dan itu harus benar-benar sabarnya lebih ekstra. Nomor 3, apalagi ya, hempaskan orang-orang yang hasad, nyinyir, iri, karena sebenarnya mereka tidak bisa seperti kamu gitu. Mereka merasa bahwa ya nggak usah dipikirin deh gitu. Haters, terus orang-orang yang hasad, iri, dengki itu hempaskan, jangan dipikirin, Ran. Terus udah gitu, nasihat selanjutnya apa ya? Banyak-banyak sabar aja, karena memang hidup ini selain banyak bersyukur, banyak sabar itu nomor 1, supaya nggak gampang marah, nggak gampang emosi. Karena yang bicara ini kadang-kadang juga suka temperamen sedikit sih. Kadang-kadang juga suka jutek sedikit, tapi aslinya tuh benar-benar udah gitu. Tapi itu aja pesannya ke diri sendiri, banyak sabar, jangan boros, jangan dipikirin orang-orang yang nggak suka, karena yang suka sama kita masih terlalu banyak, yang sayang sama kita juga masih banyak. Jadi jangan sampai terintimidasi dengan orang-orang yang tidak suka sama kita. Betul. Itu aja. Uma, thank you banget, Uma. Aduh, maaf ya, tinggal setengah. Masya Allah, dia suka banget. Aduh, enak banget, sumpah. Aku abis ini langsung daftar loh. Enggak, sumpah, aku beneran. Nanti Uma kasih bukti transferan ya. Nggak usah, jangan. Nggak gratis. Jangan dong. Buat Mimo gratis dong. Justru lu harus tunjukin bahwa Mimo tuh beneran daftar. Masya Allah. Bukan kaleng gitu kan. Emang aku pengen belajar nih, enak banget. Masya Pengen Allah. jual lagi nih ya. Masya Allah, bener. Lagi kan, dasar katanya mama. Dan sebenarnya ini tuh jadi sekarang jadi kayak booming. Jadi kayak gini Mimo, setiap Uma buka kursus itu Booming. pasti Uma ditanya. Jadi Uma tuh di DM sama seluruh Indonesia. Mbak yang di Palembang yang jualan siapa muridnya? Mbak yang di Semarang, Mbak yang di ini, Mbak yang di ini. Jadi aku tuh diteror. Jadi benar-benar kayak ini tuh bisnis yang untuk bisa se-Indonesia. Yes. Kenapa? Karena setiap aku buka pun follower tuh pada nungguin mau jajan di kotanya masing-masing, karena nggak semua orang suka masak kan. Jadi kadang mereka, aku mau jajan aja tapi murid Uma di sini mana gitu. Dan aku kadang ngelis. Jadi bukan cuman kursus tapi juga aku bantu promo. Biasanya aku kasih list promo, aku kasih list mereka nama Instagramnya apa, ada di kota mana. Jadi buat follower yang ada di kota itu mereka langsung jajan. Gitu. Jadi hitungannya udah dikursusin, udah dapat ilmu, dibantu promoin pula gitu. Dia menurutku worth it banget. Yes. Oke, ya udah kita tutup aja ya. Ini enak banget, sorry banget. Langsung aja kita tutup ya. Sampai jumpa semua. Thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share.
Dan buat kalian yang 3 orang pemenang ya, aku akan kasih hadiah 3 orang pemenang yang komen terbaik. Apapun kalian mau komen tentang Uma, mau komen tentang bagaimana kalian berusaha, atau mungkin pokoknya apa aja deh yang menarik, 3 komen terbaik aku akan kasih free kursus sama Uma untuk 3 orang pemenang. Masya Allah. Oke, catat ya. Ini pokoknya kalian harus kasih komen kenapa kamu ingin berbisnis, kenapa kamu ingin belajar ini. Masya Gitu Allah, kan? siap, Yang terbaik siap, aku siap, akan kasih siap. 3 orang pemenang bakal kursus gratis. Masya Allah. Mimo yang bayarin. Sekilahoy. Oke. Makasih. Thank you semua. Bye bye. Makasih.